Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengumpulkan kita di majelis ini, di mana majelis ini bertujuan untuk membersihkan hati kita, mengobati hati kita, membersihkan hati kita dari noda-noda yang ada di dalam hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihat adanya di dalam hati kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat dari harta dan rupa kalian, melainkan melihat dari hati dan amal kalian. Jadi inti dari anggota tubuh kita ada di dalam hati kita. Jika kita berbicara sesuatu, itu perintah dari hati kita. Jika kita melihat sesuatu, itu perintah dari hati kita. Jika kita mendengar sesuatu, itu perintah dari hati kita. Jika semua anggota tubuh kita melakukan sesuatu, itu pasti perintah dari hati kita. Maka itulah, mari kita niatkan di majelis ini untuk dibersihkan hati kita, dilembutkan hati kita, dan lebih-lebih lagi bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tabibul qulub. Apa itu tabibul qulub? Tabibul qulub adalah dokter hati kita yang mengobati hati kita. Juga dikisahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bernama Fulalah, yang dimana si Fulalah ini sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengasah pedangnya, memberi racun di ujung-ujung pedangnya, dan dia berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di depanku, aku akan membunuhnya." Dan berita kebencian si Fulalah telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga si Fulalah ini datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dada si Fulalah ini. Lalu Fulalah berkata, "Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadaku, aku merasa benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada orang yang lebih aku benci melebihi benciku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadaku, aku merasa semua rasa kebencianku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rasa cinta yang luar biasa. Sehingga tidak ada orang yang lebih aku cintai melebihi cintaku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tabibul qulub. Dengan ajaran-ajarannya, dengan doanya, dengan kasih sayangnya, dan juga disebutkan dalam hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama seorang yang dicintainya. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan hati kita, diberi nikmat pada hati kita, dan untuk bulan Ramadan nanti kita beribadah dengan suci, dengan amal-amal kita, dan dengan kebaikan yang ada di dalam hati kita. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.